Bertemu kembali dengan Ibu Retno. Salam matematika. Pada kesempatan ini Ibu akan membahas tentang aritmatika sosial, yaitu tentang bunga tabungan dan pajak. Yuk ikuti video ini dengan semangat dan gembira selalu. Kita mulai dengan bunga tabungan. Apa itu bunga tabungan? Jika kita menabung dengan kurun waktu tertentu, maka uang kita akan bertambah. Nah, penambahan uang tersebut disebut bunga tabungan. Jika modal sebesar M ditabung dengan bunga B% setahun, maka besarnya bunga tunggal dirumuskan sebagai berikut. Yang A, setelah sekian tahun atau T tahun, besarnya bunga bisa dirumuskan B sama dengan M kali B/100 kali T. Kemudian yang B, setelah sekian bulan atau T bulan, besarnya bunga bisa dirumuskan B sama dengan M kali B/100 kali T/12. Dengan catatan B sama dengan besar bunga, M sama dengan modal atau uang awal, B kecil sama dengan persentase bunga, T sama dengan waktu lama menabung atau meminjam. Kita lanjutkan tentang pajak. Apa itu pajak? Pajak adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara. Jenis-jenis pajak. 1. Pajak penghasilan atau PPh. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. Ketiga, pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. Kemudian biaya materai dan pajak bumi dan bangunan atau PBB. Oke, mari kita bahas soal-soal berikut ini. Ibu ambil dari buku karangan Erlangga, penerbit M. Kulit, latihan 4 halaman 63. Ibu ambil soal nomor 2. Ya, kita bahas soal nomor 2. Mila menyimpan uang di bank sebesar Rp600.000 dengan mendapat bunga 13% per tahun. Setelah berapa bulankah ia akan mendapat bunga 32.500? Ya, menabung, kita tulis modal. Menabung modalnya 600.000 ya rupiah. Kemudian bunganya adalah 13% per tahun. Kemudian 13% per tahun ini mendapatkan 32.500 gitu ya. Yang ditanya, berapa bulankah ia akan mendapatkan berapa bulan? Kita tulis aja, kita simbolkan B. Berapa bulan ia akan mendapatkan bunga 32.500. Nah, kita buat rumusan dulu, rumus bunga. Ingat ya, tadi Ibu bahas rumus bunga adalah B bulan per 12 kali persen. Persentase bunga dikali modal. Nah, apa yang sudah diketahui kita tulis di sini. Bunga sudah mendapatkan bunga 32. Sudah diketahui nih, 32.500. Ini belum diketahui, ditanya berapa bulannya. Per 12 kali persentase bunganya 13 per 100 dikali modalnya Rp600.000. Nah, ini
bisa dicoret, yang gampang dulu dicoret. 12 dibagi dengan 6, ini kan bagi 6 2, dibagi 6 1, jadi sisanya nolnya 1 2 3 1000 ya. Ini masih bisa dicoret 2, ini 500. Jadi kita tulis dulu aja yang masih dikali 13 kali 500 gitu ya. Jadi bunga B sama dengan ini dibagi dengan ini, 32.500 dibagi dengan 13 kali 500 kali, kita tulis kali aja biar gak keliru. Nah ini bisa dicoret, nolnya 2, kemudian ini dibagi 5, 325 dibagi 5, 30 dibagi 5 6, sisa 2, 25 bagi 5, 65. Jadi bunga sama dengan 65 dibagi 13, 65 dibagi 13 adalah 5, jadi 5 bulan. Jadi akan mendapatkan bunga setelah 5 bulan. Ini akan mendapatkan bunga setelah 5 bulan. Oke. Kita lanjutkan lagi, Ibu akan ngambil soal nomor 4. Pak Sardi membeli sebuah home theater dengan harga Rp3.900.000 dan dikenakan pajak penjualan sebesar 10%, tetapi mendapat diskon 5% karena membayar tunai. Berapa rupiahkah Pak Sardi harus membayarnya? Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui tadi. Harganya tadi diketahui, harganya adalah Rp3.900.000, kemudian kena pajak 10%, tapi sebelum kena pajak itu didiskon dulu, didiskon 5%. Jadi berapakah total yang harus dibayarnya? Nah, kita cari dulu diskonnya berapa. Diskon 5%. Jadi berapa diskon 5% itu? Kita cari 5/100 kali 3.900.000. Ini kebanyakan, 3.900.000. Kemudian ini bisa dicoret 5 kali 39, 195.000. Nah, diskonnya ini, jadi harga setelah dipotong diskon, harga setelah dipotong diskon, setelah dipotong berapa? 3.900.000 dikurangi dengan potongannya adalah 195.000. Kita kurangi 3.900.000 dikurangi 195.000. Berapa tuh? 3, jadi tinggal 3.705.000 ya. Jadi harga setelah dipotong itu segini, kemudian dikenai pajak. Kita hitung pajaknya dulu. Pajaknya adalah 10%. Nih pajaknya 10%.
Jadi 10/100 dikali ini, harga ini 3.705.000 rupiah, sama dengan ini dicoret sama dengan 370.500. Jadi harus membayar setelah ditambahi pajak, jadi harus membayar harganya tadi kan setelah dipotong diskon tadi 3.705.000, kemudian ditambah dengan pajaknya berapa tadi? Pajaknya ini 370.500 sama dengan ditambah ya, ini pajak ya, harga yang harus dibayar ditambah pajak, jadi sama dengan harga yang harus dibayar ditambah pajak, jadi sama dengan 10 nyimpan 1 4.075.500. Jadi harus membayar dengan ini 4.075.500. Kita lanjut soal nomor 6. Seorang karyawan memperoleh gaji sebulan sebesar Rp1.650.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp480.000. Jika besar pajak penghasilan 10%, berapa gaji yang diterima karyawan tersebut dalam sebulan? Yang diketahuinya bahwa gajinya adalah 1.650.000, kemudian tidak kena pajak ya, tidak pajak, kita singkat aja, tidak pajaknya berapa tadi? Tidak pajaknya 480.000. Nah, berarti berapa yang kena pajak? Yang kena pajak dikurangi kena pajak. Yang kena pajak berarti kan ini dikurangi ya. Dikurangi 1.650.000 dikurangi 480, berarti 1.170.000 yang kena pajak. Jadi pajaknya kita hitung dari sini. Pajaknya tadi berapa? Pajaknya adalah 10%. Kita cari, hitung pajaknya dulu. Pajaknya 10% dari ini ya. Jadi 10/100 dikali 1.170.000 rupiah. Ini bisa dicoret sama dengan 117.000. Nah, jadi dapat kena pajaknya ini, sehingga gaji yang diterima berapa? Gaji yang diterima per bulan. Gaji yang diterima adalah ini kan gajinya tadi, gaji pokoknya ini 1.650.000, kemudian dikurangi pajak. Pajaknya adalah 117.000
ini ya 117.000. Kita kurangi 1.533.000 rupiah, 133.000 rupiah. Jadi gaji yang diterima adalah 1.533.000 rupiah. Kiranya cukup sekian video ini, semoga bermanfaat.